Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dunia diibaratkan sebagai ladang untuk menanam benih yang akan diambil hasilnya di akhirat. Sedangkan akhirat diibaratkan sebagai tempat untuk memetik hasil jerih payah usaha yang dilakukan semasa hidup di dunia. Siapa saja yang menanam kebaikan, balasannya juga kebaikan. Sedangkan siapa saja yang menanam keburukan, tiada balasan baginya selain ditempatkan di neraka. Surga adalah puncak kebaikan. Itulah balasan terbaik bagi orang beriman yang benar-benar bertakwa. Di dalam surga juga Allah sediakan berbagai puncak kenikmatan yang tak pernah ia rasakan selama di dunia. Terdapat semua jenis buah-buahan, segala macam daging, dan juga bidadari-bidadari cantik jelita dengan usia sebaya yang selalu dalam keadaan perawan. Bukan hanya satu, bagi orang yang beriman berhak atasnya 72 bidadari yang siap melayani dan membahagiakannya sepanjang masa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saat ahli surga masuk ke dalam surga, tiba-tiba terdengar suara memanggil, telah tiba waktu kalian untuk hidup abadi, tak akan mati selama-lamanya. Sudah sampai waktu kalian untuk hidup sehat, tanpa sakit selama-lamanya. Sudah saatnya kalian kembali muda, tak akan tua selama-lamanya. Sudah saatnya kalian hidup bersenang-senang, menikmati hasil amal, tak akan menderita selama-lamanya. Di masa Rasulullah hiduplah seorang pemuda bernama Alqamah. Ia merupakan salah seorang sahabat yang tekun dalam beribadah, rajin mengerjakan puasa sunnah dan bersedekah dengan harta yang ia miliki. Pada satu waktu Alqamah menderita sakit keras, sakit yang ia alami sampai membawanya menuju gerbang sakratul maut. Namun pada saat ia mendekati sakratul maut, lidah Alqamah keluh, membujur kaku, kesulitan saat mengucap kalimah la ilaha illallah. Setiap orang yang membimbingnya mengucap la ilaha illallah, lidah Alqamah tetap saja dan tak bisa berucap apa-apa. Hingga kabar ini diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah pun akhirnya menjenguk Alqamah serta bertanya kepada kerabat, saudara dan sahabat yang lain. Rasulullah kemudian bertanya, apakah kedua orang tua Alqamah masih hidup? Para sahabat menjawab, cuma ibunya yang masih tinggal ya Rasulullah. Rasulullah meminta ibunda Alqamah dihadirkan ke kediaman Alqamah. Setelah sampai, Rasulullah pun bertanya kepada sang ibu, wahai ibunda, bagaimanakah keadaan Alqamah selama ini? Ketahuilah ya Rasulullah, putraku ini seorang pemuda yang ahli ibadah. Ia tak pernah lalai dalam menjaga salatnya, begitu pula dengan puasanya. Bahkan ketika ia bersedekah, jumlah dirham yang ia berikan tak pernah ia hitung, bahkan tak ia ketahui berapa banyaknya. Jawab ibu Alqamah. Lalu bagaimana hubungan ia dengan engkau wahai ibunda Alqamah? Ibunda Alqamah sesaat terdiam, hanya menahan pilu, tak berkata-kata, hanya berurai air mata seakan-akan ia memendam sesuatu di dalam hatinya. Kemudian ibunda Alqamah pun berterus terang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menyimpan rasa sakit. Aku marah sebab selama ini ia lebih mengutamakan istrinya daripadaku. Ibu Alqamah melanjutkan perkataannya, ia lebih taat pada istrinya dibandingkan taat kepada diriku ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, kemarahan ibunya lah yang menghalangi lidah Alqamah mengucap la ilaha illallah, dan beliau pun memerintahkan Bilal agar mengumpulkan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk membakar Alqamah. Wahai Bilal, bakar saja pemuda itu, ucap Rasulullah dengan nada tegas. Tiba-tiba sang ibu berkata kepada Rasulullah, apa aku tega melihat putra kesayanganku sendiri dibakar di depan mataku? Jika memang Alqamah tidak ingin dibakar, maka ridailah dan maafkan semua kesalahannya. Demi Allah, salat, puasa, dan sedekahnya tidaklah berarti apapun di mata Allah selagi engkau masih marah terhadapnya. Jika engkau ingin ia diampuni Allah, redailah ia, tegas Rasulullah. Maka sang ibu mengadahkan kedua tangannya seraya berkata, aku mempersaksikan kepada Allah dan kepada engkau ya Rasulullah, bahwa aku telah meridainya dan memaafkan semua dosa anakku. Dengan seketika, lidah Alqamah yang awalnya membeku, kini begitu fasih dalam mengucap kalimah la ilaha illallah. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata yang artinya, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi SAW menjawab, iya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.